Satu tangki wuling Almas Hybrid sanggup jalan 1039 km. Itu hasil tes kita tahun lalu waktu bawa mobil ini ke jalur Trans Jawa sampai Mogok. Kali ini kita ulang lagi, tapi arahnya ke Trans Sumatera dengan kecepatan yang lebih realistis alias lebih kencang dikit. Kira-kira bakal mogok di mana ya? Selamat datang di Autofun Indonesia, selamat nonton. Kalau udah bawa jeriken merah ini tentunya kita mau ngabisin bensin lagi sampai Mogok. Dan ini lihat nih, jam 4 juga belum, tapi kita udah di pom bensin. Udah mau berangkat ke arah Tol Merak. Mudah-mudahan jam 6 nyampe nih. Kita soalnya ngejar kapal jam 6. Mari kita caps. Tentunya sebelum berangkat kita penuhin dulu tangki si Almas Hybrid ini pakai RON 92 di sekitar Fatmawati, Jakarta Selatan. Sekaligus jadi meeting point kita sama tim yang lain. Baru habis itu lanjut jalan. Karena kita punya standar kedisiplinan militer, jadi awalnya kan kita pengen naik kapal 445, terus akhirnya kayaknya nggak mungkin, mau pilih yang jam 6, ternyata nggak mungkin juga. Akhirnya di jalan kita terang, padahal niatnya sunrise-nya di kapal. Tapi sementara sekarang udah jam 6 kurang 15, masih di Tol Merak. Tapi nggak apa-apa, kita kejar kapal yang sekitar jam 7.15. Dan sekarang posisi bensinnya anyway masih full semuanya nih, barnya masih lengkap, belum ada yang lolos sama sekali. Anyway, gue di sini berangkat bertiga di Almas Hybrid. Ada Mas Dito di sebelah, ada Fandi di belakang sebagai perekam, dan sebenarnya ada juga tim dari mobil 123 dan juga Karmudi yang pakai wuling Cortez dan akan ikut trip ini sampai Mogok juga. Tapi kalau Cortez sih akan jadi support car, jadi dia bensinnya akan terisi terus. Kalau yang ini nggak boleh isi bensin sampai Mogok. Nanti juga teman-teman kalau misalnya mau lihat kontennya bisa di shortnya 123, Karmudi dan Autofun juga ya. Sekarang kita lanjut dulu menuju Pelabuhan Merak. Untungnya jalanan abis subuh gini masih kosong, jadi kita bisa lari sekitar 90-100an km per jam konstan di Tol Merak supaya nggak telat lagi. Dan memang sampai di area pelabuhan jauh lebih cepat ternyata. Dari situ kita langsung disuruh masuk dan parkirin di kapal yang juga ternyata muatannya udah siap semua. Jadi nggak lama dari itu langsung berlayar. Anyway, kita berangkatnya pakai kapal ekspres, dan perjalanan dari Merak ke Bakauheni ini gue hitung tepat 1,5 jam doang. Mungkin karena ombak juga lagi tenang ya meskipun lagi musim hujan. Dan buat harganya sendiri, si kapal ekspres ini semobil ongkosnya 749 ribuan. Kalau semobil jalan banyakan, pembaginya worth it kok. Walau kalau mau yang lebih murah, ada juga opsi ferry yang biasa. Nah, setelah itu baru kita turun di Bakauheni, langsung lanjut lagi masuk tol Trans Sumatera. Update perjalanan, sekarang kita udah nyampe di kilometer 63 tol Trans Sumatera ke arah Palembang. Nah, jadi kondisinya sekarang cuacanya lagi hujan-hujan gerimis rame dan berangin kelihatannya, dan ternyata agak bikin ngantuk ya. Soalnya ini pertama kali gue sebenarnya nyobain tol Trans Sumatera, dan ternyata kondisinya sangat sepi, lempeng, dan kayaknya waduh, ini kalau ngantuk agak bahaya juga nih. Sebaiknya kecepatannya juga nggak terlalu kencang-kencang banget ya. Terus anyway, si kondisi bensinnya sendiri sejauh ini barnya masih komplit, belum berkurang sama sekali, masih full. Terus kalau tripnya sendiri itu sekarang udah coba kita lihat. Tadi itu tripnya 170 km-an, udah gitu average fuelnya sempet turun setelah turun di Bakauheni, itu di 17-an km per liter. Sementara range-nya itu sisa di 580-an km dari sisa bensin yang ada. Nah, pertanyaannya apakah itu real, apakah itu estimasi terburuknya? Kita nggak tahu. Kita lanjut aja terus ke Palembang, kita cari tahu mogoknya kapan. Oke, lanjut dulu. Kita pakai adaptive cruise control aja. Udah mulai membosankan tolnya, biarkan dia nyetir sendiri. Akhirnya pas kita trip meternya udah nyentuh 390-an kilometer, itu bar bensinnya berkurang 1. Jadi
dia udah mulai berkurang nih. Kita nggak tahu, checkpoint pertama kita soalnya belum nyampe, yaitu di kota Palembang, yang mana kurang lebih jaraknya sekitar 100 kiloan lagi, dan mungkin durasinya sekitar hampir 2 jam lah teman-teman. Kita lihat aja nanti di Palembang kira-kira akan habis berapa, karena di range-nya ini, di range menurut komputer, sisa bensin yang ada di tangki itu bisa nempuh 486 km. Kita lihat aja nanti ya, realnya akan berapa. Yang pasti kita masih melanjutkan tol Trans Sumatera yang kiri kanan lebih banyak pohon duit alias sawit pemandangannya. Ini buat teman-teman yang mungkin di musim-musim hujan ini mau lewat tol Trans Sumatera, gue baru menyadari satu hal. Ini hujannya anyway kan lagi gede-gedenya. Dan kenapa gue pelan-pelan dan ada di sebelah kanan, karena dari kilometer sekitar 270-280an sampai 300an kecil ini, di sisi kiri teman-teman, karena ini cuma 2 line, itu banyak banget cekungan yang besarnya, lebarnya itu ngikutin kayak, mungkin asumsi gue adalah wheel tracknya truk gitu loh teman-teman. Jadi dia cukup cekung, yang mana ketika lagi hujan gede kayak gini, dia jadi tergenang. Dan kayaknya gue ngeri deh kalau misalnya harus lewat di sebelah kiri, karena takutnya malah aquaplaning. Jadi kondisinya tuh selain banyak yang bumpy di sebelah kiri, banyak juga genangan-genangan yang mungkin nggak akan kita sangka gitu kalau kita terlalu kencang. Makanya ini gue juga jalan nggak terlalu kencang, cuman di 70-an karena lagi hujannya badai banget. Di depan juga nggak terlalu kencang, dan ketika overtake juga nggak gila-gilaan. Itu mungkin di bulan-bulan liburan ini teman-teman bisa hati-hati juga gitu loh. Marilah kita lanjut lagi, semoga kita sampai dengan selamat. Sepanjang jalan ini hujannya nggak berhenti-berhenti, gede terus sampai mulai lapar. Jadi apa juga kita gerogotin nih di mobil. Karena buat catatan juga, selama kita jalan di tol ini, opsi makanan di rest area tuh relatif nggak terlalu banyak, masih cukup sepi gitu. Makanya kita paksa-paksain makan benernya di Palembang aja lah ya. Checkpoint 1 udah nyampe, kita di kota Palembang dan masih tetap hujan, nggak berhenti-berhenti dari tadi. Dan sekarang nih kondisi tripnya berarti 510 km di sini yang tercatat. Barnya akhirnya ternyata ngurangin 2 bar teman-teman, dan menyisakan range kata komputer 398 km. Dengan average fuel consumption itu 16,6 km per liter. Besok kita akan lanjut lagi perjalanannya dari sini, nginep dulu sehari. Tentunya kita mau kulineran dulu, makan patin lah, pempek dan lain-lain, baru besok ke arah Bandar Lampung baru ke Jawa lagi kalau belum habis. Kita lihat perjalanan besok ya. Nah, begitu nyampe Palembang ini, kita pilih rumah makan Sri Melayu. Masakannya di lidah kita sih enak semua ya. Dari mulai yang paling topnya ada pindang patin, pas banget ini sambil hujan makan yang panas-panas dan berkuah. Terus ada cakangkung, sapi lada hitam, pempek jelas mandatori kalau ini. Dan si sambal mangga sama sambal kerang darahnya, ini pol-polan sih, agak unik juga rasanya dan enak. Ada yang suka makan di sini nggak? Berhubung bensinnya juga emang masih banyak, baru ngurang 2 bar di Palembang ini, jadi kita berencana untuk muter-muter dulu, cari-cari pempek sama makan-makan yang agak unik di sini. Dan kelihatannya kita lanjut lagi ke Bandar Lampung. Kalau Bandar Lampung belum habis lagi, kita akan nginep sehari, kita lanjut lagi ke Jawa. Dan kalau misalnya ternyata belum habis juga, luar biasa sih. Berarti Jawa, Palembang, Jawa, nggak usah isi bensin. Tapi kita lihat aja dia mogoknya di mana ya. Ya, setelah kita nyantai bentar di Sungai Musi dan Jembatan Ampera ini, yang pemandangannya lebih ke kapal tongkang batubara bolak-balik ya, kita sempat makan dulu mie celor yang super creamy dan toppingnya aneka seafood. Terus kita juga sempat beli oleh-oleh empek-empek, baru jalan lagi ke arah Bandar Lampung lewat tol. Anyway, ada satu hal yang selalu gue notice dari sebuah Wuling Almas ya teman-teman, yaitu posisi nyetirnya sendiri. Jadi kalau udah jalan jauh gini, ini tuh baru terbilang benar-benar berasa. Karena untuk nyari titik ergonomisnya,
itu bagi gua agak sulit sejujurnya, karena setirnya itu punya sudut yang agak terlalu miringnya seperti ini nih teman-teman, gitu. Walaupun sebenarnya di generasi Wuling Almas yang udah berubah ini mukanya, Wuling tuh udah berusaha untuk mengobati hal itu, karena di generasi sebelumnya Wuling Almas itu cuma punya tilt steering, sementara sekarang dia udah punya tilt dan teleskopik. Tapi lagi-lagi mungkin karena memang positioningnya udah tanggung di sebelah situ ibaratnya, si teleskopiknya pun tidak signifikan membuat si posisi nyetir tuh jadi bener-bener ergonomis. Tetap masih ada, walaupun jauh lebih baik daripada yang generasi sebelumnya. Kalau bangkunya sendiri sebenarnya nggak terlalu masalah, karena dia cukup suportif. Bawahnya nyangga ketek kaki itu agak penuh lah gitu teman-teman. Dia panjang, jadi kalau untuk orang-orang yang tinggi itu nggak akan ngerasa jongkok untuk duduk di sini. Terus senderannya itu dia cukup besar juga, dan sebenarnya nopangnya cukup nyaman, walaupun busanya bukan busa yang bener-bener kayak empuk banget gitu, cenderung agak padat teman-teman gitu. Tapi ya so far nggak bikin pegel-pegel amat juga sih gitu, masih fine. Cuman sayangnya itu aja, dimana mobil-mobil Cina sekarang itu kerasa lebih update gitu, sementara ini agak jadi sedikit outdated gitu teman-teman si Wuling Almas itu gitu. Walaupun balik lagi bukan yang gimana banget juga, tapi masih tetap ada sedikit hal yang janggal aja. Kalau soal ADAS, Almas sendiri sebetulnya udah punya paket yang lumayan lengkap. Misalnya dia udah punya adaptive cruise control, udah gitu bisa sampai berhenti pula. Terus dia juga udah punya lane keeping assist, rem otomatis depan, dan lain-lainnya. Bahkan saat ngikutin marka, beloknya tuh lumayan tajam sebenarnya. Tapi terkadang, fungsi buat lane departure warning dan lane keepingnya itu nggak terlalu sigap atau responsif ngarahin mobil ke tengah marka. Kadang tuh ada aja terlalu kiri, kadang terlalu kanan, apalagi pas lagi hujan. Sepengalaman gue justru versi yang lama nih, yang mana masih ngandelin kamera dan radar di bumper, malah kerasa lebih responsif. Ada yang ngerasa juga nggak sih? Walaupun ya tetap kepake banget sih ADAS-ADAS-nya. Ngomongin soal power, si Wuling Almas Hybrid ini nggak akan pernah kekurangan sebenarnya soal delivery powernya, karena kita udah nyobain ke Trans Jawa, dan kemarin muter-muter Sumatera itu sampai Palembang, dan sekarang lagi arah balik ke Lampung juga. Nggak ada sisi kekurangan tenaga, baik pas lurus, nanjak, overtake, segala macam effortless, karena memang dia pakai satu transmisi yang mirip sama mobil listrik, yaitu dedicated hybrid transmission, dan itu tuh semacam single speed gitu teman-teman. Jadi deliverynya bener-bener instan gitu ketika kita bejek, baik di mode yang eco seperti ini nih, yang gua jarang pindahin ke S, ataupun kalau misalnya kita mau agak kenceng, itu pindahin ke S makin responsif lagi gitu. Tapi di mode drive biasa, di eco seperti ini, itu pun udah cukup banget gitu. Tapi kalau soal power oke lah, bahkan hasil akselerasi kita tahun lalu pun pernah sempat ngetes itu bisa tembus di bawah 10 detik 0 sampai 100-nya. Tapi soal handling, soal suspensi, itu mobil yang menurut gua cukup moderate aja. Nggak yang bener-bener cekatan, steeringnya bukan yang kerasa agresif dan bener-bener nurut. Jadi sebuah SUV besar aja gitu, yang ada sisi-sisi slagisnya sedikit gitu. Tapi bukan yang parah, balik lagi masih cukup bisa dikontrol dan diatur. Tapi rasanya tuh bukan yang menyenangkan banget untuk bermanuver gitu. Serba cukup aja dan sangat moderate di luar dari speednya. Jadi yang bisa di-highlight dari mobil ini adalah mungkin kecepatan yang deliverynya cukup instan, tapi dikemudikan itu rasanya cukup moderate gitu teman-teman. Jadi buat yang senang agresif, manuvernya, kayaknya mobil ini nggak bisa benar-benar memuaskan teman-teman. Kita sekitar 40 km dari Bandar Lampung di tol Trans Sumatera nih, tiba-tiba barnya sisa 1 dan peringatan please refill-nya udah muncul. Ini agak di luar ekspektasi gue sejujurnya, gue agak deg-degan soalnya trip meter kita baru di 806 km, yang mana ketika waktu di Trans Jawa kita nyobain tuh 1039 tuh beneran tembus, dan ini masih, kalau ngelihat selisihnya tuh kayak masih agak banyak kan, berarti agak 200 km lagi kalau misalnya mengacu sama yang awal. Tapi ini ya balik lagi baru 806 km, average fuel consumption-nya 18,5 km per liter, dan kata komputer sih sisa bensin yang ada di dalam tangki itu bisa nempuh jarak 132 km, yang mana kalau kita jumlahin pun itu nggak nyampe 1000 sebenarnya. Tapi ya kita nggak tahu akan seperti apa.
gue agak deg-degan juga nih. Pokoknya nanti kita di Bandar Lampung udah harus bekal bensin di jerrycan karena takut terjadi matinya nggak sesuai ekspektasi. Dan gue sih tetap masih punya target untuk nyebrangin mobil ini ke Jawa tanpa isi bensin. Mudah-mudahan bisa kejadian, tapi kita nggak tahu karena gaya nyetirnya pun berbeda. Memang yang ketika kita di Trans Jawa sama di sini ada sedikit lebih ngebutnya, ada sedikit dipakai idle-nya untuk ngadem, dan lebih banyak muter-muternya juga di dalam kota, dan medannya variatif. Jadi mari kita lihatlah sejauh mana dia bisa mogok. Jadi kita nginep dulu semalam ini di Lampung karena sisa range-nya adalah 116 km. Ini mudah-mudahan, hitung-hitungan gue sih seenggaknya bisa nyebrang ke Jawa. Tapi memang si logo refuel sama bar bensin yang udah merah tuh bikin agak deg-deger. Jadi kita istirahat dulu semalam. Kita lihat besok ya. Moga-moga nyampe. Di Lampung ini kita nginep sehari supaya pas nanti mogok nggak gelap-gelapan. Kan ngeri juga ya. Dan di sini nggak terlalu banyak destinasi kuliner yang kita samperin sebenarnya, tapi bolehlah kita tutup malam ini pakai nasi kapau dirakit sama tunjang, ikan, dan teman-teman kuah santan lainnya. Begitu pagi baru kita lanjut lagi, langsung bekal bensin di jerrycan yang tentu speknya safety, memang buat bawa bahan bakar. Terus kita isi penuh buat jaga-jaga pakai RON 92 lagi. Baru dari situ melipir tol ke arah Bakaweni. Ini baru masuk tol Bandar Lampung ya, mau menuju Bakaweni, ternyata barnya hilang sama sekali. Udah gitu range-nya juga udah nggak nampilin apa-apa, strip doang. Dan terakhir tuh tadi ada di sekitar 100 kiloan ya, kalau nggak salah ya. 100 kiloan, ke Bakaweni itu sekitar 90 kilo. Mudah-mudahan ini mobil masih cukup buat naik kapal dan turun kapal. Dan moga-moga pokoknya intinya sampai Jawa deh, soalnya tripnya baru 868 km. Dengan average fuel consumption-nya 21,1 km per liter. Jujur, emang ada gaya mengemudi yang beda banget sama waktu gua nyusurin Trans Jawa sama Aki. Nah, ini agak sedikit nggak sekolah di beberapa titik, dan actual speed-nya juga lebih banyak di sekitar 90, 100 gitu-gitu. Kadang-kadang malah lebih, dan menghasilkan angka yang segini. Ya kita lihat aja ya, nyampe sana gimana. Nih pokoknya sehemat mungkin kita jalan sekitar 70-an kilometer per jam, dan gue memanfaatkan bener-bener si energi dari baterainya nih. Ini distribusinya full dari baterai untuk roda, sesekali dia ngisi lagi. Nah kayak gini dia ngisi lagi sesekali. Nanti ada regeneratifnya juga nih, kalau misalnya gue lepas kayak gini, terus kalau gue gas lagi dikit, kalau baterainya belum cukup dia bakal ngisi, tapi kalau udah cukup dia bakal bisa EV mode gitu. Aduh, deg-degan ini mah. Gue takutnya nggak nyampe 1000 lagi, jadi nggak pecah deh rekor gue yang kemarin. Tapi ya nggak tahu deh. Alhamdulillah kita sudah sampai di dermaga. Jadi ini tripnya udah 946 kilo, dan tadi banyak tanjakan ternyata kesini karena emang agak berbukit ya ininya. Tapi seenggaknya kayaknya ini gue bisa pastikan ini mobil bisa tetap nyebrang ke Jawa tanpa isi bensin ulang di Sumatera gitu. Mantap, kita lanjutin lagi, kita tunggu mogoknya di mana. Alhamdulillah udah landing di Jawa. Jadi mobil ini selamat walafiat untuk mendarat, dan bensinnya masih cukup. Ini juga kita jalan. Mudah-mudahan matinya juga nggak di tempat yang enggak gitu ya. Sejauh ini sih rasanya belum ada gejala mau mogok nih, masih kelihatan cukup aman. Anyway, ini tenaganya agak mulai tersentak, tapi masih bisa jalan. Kalau ngelihat dari energi monitor sih sebenarnya ini dari mesin bensin masih ngasih daya ke baterai, dan baterai juga masih ngebalikin lagi ke roda. Ini nggak tahu nih trip meternya sekarang. Sebenarnya belum 1000 sih sayangnya, walaupun target gua nyampe Jawa udah tercapai, yaitu sekarang 982,4 km.
Tapi kita lihat aja nih matinya kapan. Tapi ini ada sih tadi sensasi sendat-sendatnya, kita tungguin aja ya. Ini kan akhirnya ternyata udah nggak bisa digas, tapi powernya masih ngasih karena dia masih ada sisa baterai. Dan rezeki anak soleh dikasih di rest area. Ini matinya mogoknya pas banget. Ih, ini udah nggak bisa digas. Tuh, ini gua udah nggak bisa. Tolong. Oke, kita bisa parkirin dengan kayaknya di sebelah kiri aja di sini ya. Sini aja. Dan ini udah nggak bisa digas sih. Aduh, tar. Kalau ke sini, ini putar balik ya? Oh, udah ini. Oke. Ini udah mati. Ini engine-nya udah mati. Samsek. Oke. Tar, sorry, gini aja. Oke. Tapi ya intinya ini bensin yang ada di tangki, teman-teman. Udah bener-bener mau habis dan trip meter kita berakhir di 983,9 km. Tapi di sini kita bisa buktiin gitu ya, maksudnya emang seenggaknya deket-deket sampai 1000 tuh Wuling Almas Hybrid bisa dipakai dengan satu tangki yang penuh. Dan gue juga berhasil nyebrangin dari mulai Jakarta Selatan ke Palembang sampai balik lagi. Ini masih ada di Tol Merak ya Mas Dito ya? Ya. Masih ada di Tol Merak. Dan masuk rest area. Rezeki anak soleh sekali lagi. Buset ya. Soalnya di depan gawat tuh tadi ya posisinya. Udah kita matiin. Dan kita udah bekal bensin. Ya sudah, gitu aja sih. Memang hasilnya nggak lebih baik dari waktu kita tes ke Trans Jawa. Selisihnya itu sekitar 55 km. Yang kalau dilihat memang ada beberapa faktor. Pertama, kecepatan kali ini lebih realistis, alias lebih kencang ya. Yaitu di speedometer kita jaga di rentang 90-110-an km per jam. Bahkan kadang nyampe 120 km per jam. Selain itu, posisi jalan di dalam kota atau idle-nya juga lebih banyak daripada waktu Trans Jawa. Tapi paling enggak, dengan tangkinya yang 52 liter plus-plus ini berarti masih tembus 18-an km per liter ya average-nya. Dan mobil ini juga bisa pergi dari Jakarta, Palembang, sampai Merak lagi dengan isi bensin sekali doang. Sip, apa skip nih buat yang satu ini? Dan menurut kalian, mobil apa lagi sih yang mesti kita mogokin? Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih udah nonton Autofun Indonesia. Kalau misalnya pengen nonton yang motor, bisa ke channelnya Motofun Indonesia. Dan kalau melihat website kita, bisa di www.autofun.co.id. Helmi Afriandi pamit, caps!